Gelandang top Italia ini jadi incaran Manchester United di Januari tahun 2026. Vicajes melaporkan bahwa MU akan mencoba kembali merekrut gelandang baru pada bursa transfer musim dingin nanti. Marco Verratti dikabarkan menjadi target serius setan merah. Menurut laporan tersebut, ketertarikan Manchester United pada Verratti didasari oleh rekam jejaknya yang sangat impresif. Sang gelandang pernah diakui sebagai salah satu pemain tengah terbaik di Eropa saat masih membela PSG. Selama 2 tahun terakhir, ia bermain di Al Duhail, klub yang berbasis di Timur Tengah. Di sana, Verratti masih menunjukkan performa yang berada di atas rata-rata. Karena itulah, Manchester United menilai gelandang tersebut bisa menjadi tambahan yang berharga untuk skuad mereka. Laporan yang sama menyebutkan bahwa MU memiliki peluang nyata untuk mendapatkan tanda tangan Verratti pada musim panas ini. Gelandang timnas Italia itu dikabarkan ingin kembali bermain di Eropa. Ia merasa rindu untuk kembali tampil di level kompetisi tertinggi. Oleh karena itu, jika MU sungguh-sungguh dalam pendekatannya, Verratti siap mempertimbangkan untuk membuka babak baru dalam kariernya di Inggris. Menurut kabar yang beredar, MU tidak perlu mengeluarkan dana yang terlalu besar untuk merekrut Verratti. Gelandang berusia 32 tahun itu kabarnya bisa didapat dengan harga sekitar 20 juta euro pada bursa transfer musim dingin nanti. When there's so many things that I keep in my mind, I hang around people I don't even like. Jadwal Man United lebih longgar, Ruben Amorim sudah siapkan rencana camp luar negeri. Musim 2025/26 menjadi babak yang unik bagi Manchester United yang tidak akan berkompetisi di ajang Eropa. Kondisi ini memberikan kesempatan kepada pelatih Ruben Amorim untuk mencari pendekatan alternatif dalam menjaga motivasi timnya. Setelah tersingkir lebih awal dari EFL Cup, United kini hanya akan menjalani pertandingan Premier League hingga awal tahun depan. Situasi tersebut membuka peluang bagi Amorim untuk merancang strategi yang berbeda dari biasanya. Menurut berbagai laporan, Amorim tengah mempersiapkan serangkaian perjalanan tim bonding di luar lapangan dengan tujuan mempererat hubungan antar pemain. Amorim dipercaya akan mengatur training camp ke luar negeri selama berlangsungnya musim ini. Dia yakin bahwa aktivitas semacam itu mampu meningkatkan motivasi sekaligus memperkuat chemistry dalam skuad. Sejumlah destinasi seperti Algarve dan wilayah Timur Tengah disebutkan masuk dalam daftar pertimbangan. Gagasan ini juga telah meraih dukungan dari pihak manajemen klub. Perjalanan tersebut dianggap dapat memberikan kesempatan bagi para pemain untuk menjalin kedekatan yang lebih mendalam, tidak hanya melalui sesi latihan rutin di Carrington. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight, 'cause there will be a time. Mandul di Manchester United, kok bisa Benjamin Sesko gacor di Slovenia? Striker anyar Manchester United, Benjamin Sesko, masih kesulitan menemukan gol pertamanya musim ini. Namun, performa pemain berusia 22 tahun itu tetap menunjukkan sinyal positif saat membela Slovenia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Swedia. Dalam pertandingan yang berakhir imbang 2-2, Sesko memang tidak mencatatkan namanya di papan skor. Namun, ia berhasil memberikan kontribusi penting lewat sebuah assist di menit-menit akhir. Sejak resmi berseragam Manchester United, Sesko belum mampu membuka rekening golnya. Ia sudah tampil dalam 4 laga di semua ajang, namun baru sekali dipercaya tampil sejak menit pertama, yakni saat menghadapi Grimsby Town di ajang EFL Cup. Di Premier League, Sesko baru mengoleksi total 80 menit bermain, tersebar dalam 3 laga kontra Arsenal, Fulham, dan Burnley. Meski demikian, penampilannya bersama Slovenia bisa menjadi modal berharga, terlebih ia dimainkan penuh selama 90 menit. Menurut data SofaScore, Sesko mencatatkan 33 sentuhan bola, sukses menyelesaikan 15 dari 19 umpan, serta memenangi 2 dari 6 duel darat. Yang paling penting, ia memenangkan 1 duel udara yang berbuah asis krusial untuk gol penyeimbang Slovenia. Walau belum mencetak gol, gaya main Sesko yang mengandalkan fisik, kecepatan, dan kemampuan duel udara membuatnya bisa menjadi ancaman nyata bagi pertahanan lawan.
fool myself by telling me lies. When there's so many things that I keep in my mind, I hang around people I don't even like. Man United pinjamkan Onana ke klub Turki, tak ada opsi pembelian. Klub sepak bola Inggris, Manchester United, meminjamkan kipernya, Andre Onana, ke klub Liga Turki, Trabzonspor. Onana selangkah lagi merapat ke klub tersebut. Posisi Onana di Man United mulai tersisihkan. Manajer Ruben Amorim lebih memilih memainkan Altay Bayindir. Man United belum lama ini juga membeli kiper asal Belgia, Senne Lammens, seharga 18 juta pound. Persaingan ketat di bawah mister gawang Man United membuat Onana mempertimbangkan peluang lebih baik di luar Old Trafford. Kiper asal Kamerun ini pun santer dikaitkan dengan Trabzonspor. Beberapa laporan menyebut Trabzonspor berminat meminjam Onana selama semusim. Kesepakatan tinggal menunggu persetujuan dari sang pemain untuk sepakat atau tidak. Jurnalis kondang Fabrizio Romano mengumumkan transfer peminjaman Andre Onana ke Trabzonspor sudah capai kata sepakat. Onana diklaim terbang ke Turki pekan depan untuk finalisasi transfer. Bursa transfer musim panas di Liga Turki ditutup pada tanggal 12 September. Andre Onana diharapkan bisa diumumkan sebagai pemain anyar Trabzonspor dan debut menghadapi Fenerbahce di Liga Turki pada tanggal 14 September. No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight, 'cause there will be a time. Ternyata sebabuk itu, Barcelona berencana pulangkan Marcus Rashford lebih awal ke Manchester United. Rashford hanya bergabung dengan juara Spanyol dengan basis sementara pada bulan Juli, dengan klub berhasil mendaftarkannya di La Liga pada bulan berikutnya. Pemain internasional Inggris itu sebelumnya telah diasingkan. Namun, menurut laporan di El Nacional, jajaran Barcelona sedang mempertimbangkan untuk membatalkan peminjaman Rashford di tengah kekhawatiran atas penampilannya. Pemain berusia 27 tahun itu tampil dalam 3 pertandingan pembuka La Liga bersama Blaugrana pada musim tahun 2025-26 tetapi digantikan pada paruh waktu saat timnya tertinggal 2-0 dari Levante pada tanggal 23 Agustus sebelum mereka melanjutkan untuk menyelesaikan comeback dramatis 3-2. Satu orang yang tidak khawatir tentang Rashford adalah manajer Inggris Thomas Tuchel. Pelatih asal Jerman itu telah memilih penyerang tersebut dalam skuadnya untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Andorra dan Serbia bulan ini. Rashford akan berharap untuk memulai musimnya dengan benar ketika Inggris menjamu Andorra di Villa Park pada hari Sabtu. Sementara itu, pertandingan berikutnya bagi Barcelona adalah pertandingan kandang melawan Valencia di La Liga pada tanggal 14 September. Tim asuhan Hansi Flick meraih 7 poin dari kemungkinan 9 dalam 3 pertandingan liga pertama mereka di musim tahun 2025-26. There will be a time. Sitting lonely in my room again, acting like I'm innocent. Why do I try? 'Cause now I'm feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me. Al Nassr dan Al Ahly coba goda Harry Maguire di bursa transfer. Tengah performa yang kembali menanjak, masa depan Harry Maguire di Manchester United kembali menjadi sorotan. Menurut laporan eksklusif dari Cut Offside, bek tim nasional Inggris tersebut berpotensi menjadi incaran dua raksasa Liga Pro Saudi, Al Nassr dan Al Ahly, yang siap memanaskan bursa transfer di hari-hari terakhir. Perkembangan ini terjadi meskipun United disebut-sebut telah berubah pikiran dan ingin mempertahankan sang pemain. Meski demikian, ancaman serius dari Timur Tengah tetap membayangi. Dengan bursa transfer di Arab Saudi yang masih terbuka, Al Nassr dan Al Ahly dikabarkan bersiap melayangkan tawaran sekitar 15 juta euro untuk memboyong Maguire. Nilai ini disebut-sebut sebagai harga yang wajar, namun sikap United yang menolak pendekatan untuk sang bek pada musim lalu mengindikasikan mereka tak akan mudah melepas pemain dengan kualitas yang dibutuhkan. Pertanyaannya, apakah tawaran finansial dari Arab akan cukup untuk mengubah pendirian klub dan sang pemain sendiri? Ketertarikan dua klub Saudi ini didasari oleh kebutuhan spesifik masing-masing. Al Nassr ingin terus memperkuat lini belakang mereka untuk mengarungi persaingan ketat, sementara Al Ahly melihat Harry Maguire sebagai pengganti ideal untuk Merih Demiral yang santer diisukan akan pindah ke Turki. Terlepas dari iming-iming kontrak menguntungkan yang biasa ditawarkan,
meyakinkan Maguire untuk meninggalkan Premier League, serta meruntuhkan keteguhan United, akan menjadi tantangan besar. Negosiasi diprediksi akan berlangsung alot sebelum jendela transfer benar-benar tertutup.